Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Bang Boni Hargens, beliau paten nih pendapatnya, opininya tuh keren dari 2014 beliau tuh tampil. Tapi sejak 2019 tuh beliau tuh jarang tuh kemana. Tapi narasinya tuh pendapatnya, pandangannya untuk politik di Republik ini tuh perlulah didengarkan. Karena menurut gue beliau juga bijak lah. Tapi beliau ini juga tahu seluk-beluk politik di Republik ini. Terutama hadir ya Pak Jokowi. Dan siapa musuh-musuh Pak Jokowi di politik ini. Mari kita simak aja apa kata Bang Boni. Dan menurut gua ini menyehatkan buat kalian semua. Dan bagus bener. Let's go. Jadi sebetulnya lanskap politik Indonesia ini mengalami dinamika yang sangat kompleks sebelum dan setelah Pilpres 2024. Sebagian orang memperkarakan keputusan Mahkamah Konstitusi soal pencalonan Mas Wapres Gibran ketika itu. Tapi kemudian itu hanya riak-riak demokrasi karena pemilu kemudian terus berjalan dan semuanya konstitusional, demokratis. Hasil pemilu juga menunjukkan bahwa pemenangnya adalah pasangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, karena pemilu sudah dilaksanakan secara demokratis dan hasil pemenangnya adalah pasangan yang sekarang memerintah, maka semua problem itu dianggap selesai. Tetapi secara kebatinan, secara moral tentu saja masih ada kelompok yang kecewa, yang marah, yang mungkin putus asa. Saya kira itu semua wajar. Dalam konteks itu tidak ada masalah. Karena setiap orang pasti akan punya persepsi, pandangan, dan pilihan yang tertentu. Nah itu kita hargai. Nah yang menjadi persoalan hari ini, dan bagi saya ini menjadi concern yang serius, munculnya kekuatan-kekuatan yang ingin secara sistematis melakukan gerakan-gerakan yang mau meruntuhkan rejim yang sudah dipilih secara demokratis melalui pemilu. Nah, siapa mereka? Sebetulnya saya sudah katakan juga di publik bahwa ada beberapa kelompok yang tidak akan pernah bisa bahagia dengan keberadaan Pak Jokowi dan keluarganya. Dan dalam konteks ini adalah Wapres Gibran Rakabuming sebagai putra bung sulung beliau. Pertama adalah mereka yang menganut paham ideologi kanan. Kelompok-kelompok populis sayap kanan ini merasa kebijakan Presiden Jokowi dulu sangat merugikan pergerakan kelompok mereka. Melalui keputusan pemerintah ketika itu, pembubaran ormas, 2 ormas ya, itu dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan negara terhadap kelompok sayap kanan ini. Tentu saja hal itu tidak bisa dibenarkan kalau kita melihat dari perspektif kepentingan negara. Karena ketika itu memang kebangkitan ideologi sayap kanan itu ancaman yang serius. Dan sampai hari ini ancaman serius terhadap ideologi negara Pancasila dan juga terhadap keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Tetapi lepas dari semua itu, kelompok ini pasti punya dendam. Lalu ada kelompok berikut yang memang secara politik dan ekonomi dirugikan. Mereka kehilangan ladang yang mereka sudah garap lama ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Lalu ada kelompok juga yang merasa dikerdilkan secara politik ketika Pak Jokowi memerintah. Ada kelompok ketiga yaitu mereka yang mungkin tidak akan pernah bisa menerima hasil pemilu. Nah kelompok seperti ini saya kira perlahan-lahan juga akan dengan sendirinya menerima kenyataan itu. Tetapi secara emosional kita bisa, mereka hari ini masih marah itu wajar menurut saya. Tapi kelompok ini kan bukan kelompok yang berbahaya. Mereka hanya kecewa kenapa pemilu memenangkan pasangan ini dan mereka kalah. Itu aja wajar. Yang menjadi pertanyaan banyak orang hari ini tuh kan kenapa
gerakan-gerakan jalanan kemudian direspons sebegitu serius oleh negara. Dan apakah demokrasi memang haruskan seperti itu cara kerjanya? Nah, saya tegaskan sebagai seorang akademisi ilmu politik bahwa demokrasi dia harus berbasis kepada yang namanya rule of the game. Dia harus berbasis pada konstitusi sebagai dasar, landasan dari seluruh rule of the game dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, maka kalau sebuah pemerintahan demokratis dipengaruhi atau digerakkan oleh kekuatan-kekuatan non-institusional, kekuatan-kekuatan jalanan, berarti kita keliru di dalam memahami bagaimana demokrasi ini dijalankan. Sebelum semua ini terjadi, kita masih ingat ada kelompok yang mengusung gerakan Indonesia Gelap. Indonesia Gelap bisa saja dilihat secara positif sebagai upaya untuk memberi alarm kepada pemerintah bahwa kompleksitas atau spektra ancaman yang akan dihadapi oleh bangsa ini ke depan di segala gatra, terutama ekonomi sebagai implikasi perang dagang Amerika-China misalnya, itu akan menjadi tantangan yang sangat serius bagi Indonesia, maka pemerintah harus bekerja keras. Tetapi gerakan ini ternyata sangat politis, sehingga kita tidak bisa membaca secara positif. Gerakan ini kita anggap berupaya untuk membangun pesimisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka ketika muncul gerakan Indonesia Cerah, ini satu gerakan tandingan yang sangat dibutuhkan. Tetapi rentetannya adalah bahwa setelah gerakan Indonesia Gelap, muncul tuntutan-tuntutan jalanan seakan-akan mereka benar dan memaksakan keyakinan orang bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah ijazah yang palsu. Ini tidak masuk akal. Saya kira mereka juga sadar itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tetapi kenapa isu ini terus dimainkan? Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya tidak percaya dengan sesuatu yang ya kebetulan, koinsiden. Saya percaya bahwa banyak hal itu didesain. Maka sangat mungkin orang-orang yang datang ke UGM dan kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, yang ternyata nggak berhasil itu. yes, kemungkinan besar mereka hanyalah pion-pion di dalam percaturan politik yang rumit ini. Siapa mastermind di balik ini, itu tidak akan pernah bisa kita ungkap secara terbuka, karena meskipun kita tahu, karena itu adalah sudah ranah hukum. Nah, menariknya bahwa setelah... apakah aktor itu, Bung, musuh dalam selimut gak kira-kira? Nah inilah. Secara kategori. Saya lebih sekarang tertarik pada gerakan membangun optimisme untuk Indonesia. Artinya seperti apapun gelapnya isi kepala dan juga ruang diskusi pada kelompok tertentu di tataran kekuasaan, kita masih percaya bahwa Indonesia akan tetap cerah ke depan. Kita harus jalan. Jadi saya tidak bisa menjawab itu, Bung. Saya bisa mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Yang pasti, luar atau dalam, itu tetap pemain. Dan karena itu adalah pemain, ya maka perlu dianalisis, diidentifikasi itu, diprofile itu, dikaji. Karena kalau kita mau bicara soal menyembuhkan penyakit, kan kita mesti melakukan diagnosa. Betul. Apa bakterinya, virusnya, dan segala macam. Nah, demokrasi kita ini sudah mengalami kemajuan. Kita sudah melewati berbagai macam kerumitan di dalam proses elektoral dan sebagainya. Dan sekarang kita berhadapan dengan situasi dinamika tantangan ekonomi yang serius, sosial, politik. Tiba-tiba muncul gerakan-gerakan yang menuntut ijazah Pak Jokowi, kemudian mendesak pencopotan Wapres Gibran. Kan masyarakat mayoritas juga sadar itu. Oh, ini hanya permainan kekuasaan. Oh, ini hanya ada sekelompok orang ingin mengail di balong yang keruh gitulah. Ada segelintir orang yang memang haus dengan kekuasaan atau memang tidak akan pernah ikhlas negara ini diatur oleh keluarga Pak Jokowi. Nah, apa dasar kesentimen mereka? Ya, saya kira banyak orang paham itu. Ya, cuman sekali lagi,
itu akan masuk ke ranah hukum kalau kita bisa ungkap semua. Yang pasti menurut saya, karena ini gerakan politik, masyarakat tidak akan pernah membaca itu secara lurus, harafiah. Mereka tahu bahwa ini permainan pasti akan diselesaikan dengan gampang lah. Dan mereka juga percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan dipengaruhi oleh gerakan macam ini. Nah, menariknya kemarin hasil survei dari Rumah Survei Indonesia menunjukkan ternyata memang mayoritas publik masih menganggap Mas Wapres Gibran itu punya prestasi besar. Dan prestasi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini mendekati 80%. Artinya kan trust dari publik itu masih bertahan pada range yang positif. Nah, dengan demikian kalau kita membaca gerakan jalanan macam ini, kita akhirnya sadar oh, ini ada kelompok-kelompok yang mungkin punya keresahan, itu baik, keresahan tentang kehidupan berbangsa negara. Tetapi kalau keresahan itu dibalut dengan ambisi, itu kan akan menjadi penyakit itu. Nah, makanya semua harus kembali kepada konstitusi. Ya, sobat-sobat, begitulah tadi apa yang pandangan Bang Boni ya. Top lah. Beliau ngasih tahu tuh sedikit musuh-musuh atau orang kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Pak Jokowi dari dulu. Karena kepentingannya diobrak-abrik. Macam lah banyak, mafia, migas, ya itu tadi kanan kiri semua dihajar sama Pak Jokowi ya kan, kagak mandang siapa yang dihajar. Efeknya ya sekarang ya kan, efeknya sekarang mereka dendam ke Pak Jokowi dan terus menerus habis Pak Jokowi dihajar lagi ke Gibran, efeknya nanti ke Pak Prabowo. Ya begitulah duga-dugaan bacaan ya orang-orang politik itu paham lah, ngerti. Ya gerakan-gerakan semacam itu kan ya sebenarnya sih nggak diinginkan ya buat kita masyarakat bawah biasa begini ya. Buat kita kan ya yang penting aman aja negara, damai, yang nggak usah macem-macem lah. Ya kalau udah purnawirawan ya kasih contoh lah yang baik lah kepada yang belum purnawirawan. Orang IT, ahli IT kasih contoh lah sama junior-junior yang IT bagaimana meneliti yang benar. Seorang ahli maksudnya ya, ya aduh begitulah ya kita ya. Kadang gue juga mikir ini orang-orang ngapain ya begini. Kita udah milih capek-capek dia minta turun. Acau. Ada lagi ijazah. Aduh. Ya semoga Indonesia jadi lebih baik lagi ya di tangan Pak Prabowo. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.